Hari ini kita kedatangan Toyota Vios Limo dari Jakarta. Jadi Toyota Vios Limo ini datang jauh-jauh dari Jakarta khusus ke Semarang dengan keluhan. Pertama, suara hujan kerasa banget ke dalam kabin, terus suara ban bener-bener kerasa ke dalam kabin. Selain itu juga suara dari sekitaran masih kerasa ke dalam kabin, dan setelah kita bongkar kondisinya seperti ini. Saya nggak mau sebut merek, ini X taksi apa, tapi warnanya seperti ini. Kalian tahu lah. Kondisinya, kalau saya bilang ini kondisinya oke untuk ukuran limo. Dan ini habis kita bongkar, nggak ada karatnya. Kalau kotoran itu wajar. Jadi ini sudah kita cuci bersih, udah kita keringin juga, udah siap kita gas. Terus untuk bagian pintu, kondisinya seperti ini ya, wajar lah kalau limo cat-catannya nggak rata sampai ke bagian plat isi dalam. Terus di bagian dalam kabin seperti ini, tapi karatnya ini nggak ada, hanya ada kotoran-kotoran. Ya wajar kalau kotoran itu dibersihin gampang, tapi kalau karat di mobil ini bersih. Jadi saya bisa bilang kondisi dari plat-plat mobil ini masih terhitung oke banget. Ini masih kosong, belum ada peredamannya sama sekali. Kelihatan ya, masih bener-bener plat bawaannya. Suara plat pintunya dan plat bodinya itu seperti ini. Cuma pakai tangan. Bener-bener ngaleng banget tutupan pintunya. Saya tutup pelan. Geter semuanya, tapi nanti di akhir video kalian bakalan lihat perubahannya beda banget. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi, langsung kita gaspol mumpung masih pagi. Sekarang posisi jam setengah 10, nanti kurang lebih jam 6 sore mobil ini sudah jauh jadi lebih maknyus. Untuk bahan yang kita gunakan di Toyota Vios Limo ini, jadi sebagai dasarnya kita menggunakan full rubber batil dari Extreme Pro. Tuh, molor banget ya. Di bagian pintu kita finishing dengan peredam foam akustik dari Noiskill. Di bagian plafon, lantai, kolong depan kita finishing dengan 3 jenis bahan: flat foam, foam rebonded, dan heavy foam. Lapisan awal rubber batil sudah berhasil kita pasang mulai dari bagian pintu bagasi. Dalamnya udah rapat dengan lapisan rubber batil. Masuk ke dalam kabin.
dari bagian paling belakang, tepong, lambung, tempat ban serep. Terus kita mulai ke dalam bagian kabin utamanya. Ini adalah contohnya ya, bagian yang sering orang jarang dipasang. Maksudnya sering kelewatan. Sebelah sini. Ini sudah full rapat dengan lapisan rubber batil. Begitu juga dengan tepong sisi dalam. Jadi kalau sedan itu kayak contoh Vios ini ya. Nah, jadi Vios Limo ini tuh tepongnya kan panjang. Tapi dia kebagi. Setengah dia ke bagian bagasi, setengah dia ke bagian kabin. Ini tuh menghasilkan suara loh. Nah, ini sudah kita full rapat dan bukan sekedar selapis. Ini sudah ada 2 lapis di bagian tepong sini. Lantai full sampai ke bagian baliknya dashboard. Terus bagian pintu-pintu sudah full rapat dengan lapisan rubber batil. Dan ini juga berlaku untuk semua lapisan rubber batil yang kita pasang. Setelah kita roll, kita finishing dengan roller pola. Jadi bentuknya seperti ini. Udah bener-bener ngikutin kontur dari plat-plat besinya. Efek yang kita dapatkan adalah hasil peredaman semakin maksimal. Oke, habis ini kita bersih-bersih, terus kita lanjut ke lapisan peredam foam. Setelah itu baru kita pengerjaan di bagian plafon. Dan di bagian kolong depan dari Toyota Vios Limo seperti ini sudah kita kasih dengan 2 lapis rubber batil. Habis itu bagian sebelah sini nanti kita finishing dengan lapisan peredam foam, dan sebelah sini nanti kita kasih cat hitam. Sementara trim plastik penutupnya juga sudah kita kasih dengan lapisan rubber batil. Ini saya ambil dulu contoh trim plastiknya. Ini adalah trim plastiknya yang sudah kita kasih dengan lapisan rubber batil. Oke, habis ini kita finishing dulu. Nanti saya tunjukin ke kalian seperti apa jadinya lapisan foamnya. Lapisan peredam foam untuk di bagian kabin sudah berhasil kita pasang. Mulai dari bagian baliknya setir sudah full rapat dengan lapisan peredam foam. Terus mundur ke belakang, mulai dari bagian bawahnya jok. Terus mulai dari bagian tepong-tepong sudah full rapat dengan lapisan peredam foam. Termasuk ke bagian bagasi, tempat ban serep, lambung kiri kanan sudah full rapat dengan lapisan peredam foam. Termasuk ke bagian pintu bagasi sudah full rapat dengan lapisan peredam foam. Oke, habis ini kita bersih-bersih dulu, terus kita lanjut lagi ke lapisan rubber batil sekaligus finishing peredam foam di bagian plafon. Untuk di bagian kolong depan dari Toyota Vios Limo terpasangnya lapisan peredam foam seperti ini. Jadi udah benar-benar rapat banget. Dan ingat ya,
Lapisan foamnya ini bukan nempel di plat besi, tapi nempelnya di lapisan rubber batil yang sudah kita kasih 2 lapis. Terus bagian sebelah kirinya sudah kita finishing dengan cat hitam. Oke, ini kita lagi pemasangan di bagian plafon. Jadi kalau sedan itu beda sama mobil yang plafonnya bisa kita keluarkan lewat pintu belakang. Kalau sedan ini plafonnya cukup kita turunkan sampai paling bawah. Habis itu kita mulai pemasangan dari samping. Dengan cara seperti ini, hasil yang kita dapatkan sama efektifnya seperti kita ngelepas plafon kita bawa keluar kayak mobil-mobil pada umumnya kayak MPV ataupun SUV. Jadi dengan pola seperti ini tetap sama, lapisannya juga sama, bahannya juga sama. Jadi hasilnya pun juga dijamin sama. Oke, ini sudah kita kasih 2 lapis rubber batil. Udah bener-bener padat banget dan sudah kita finishing dengan roller pola juga. Nih, suara ketokannya udah bener-bener beda banget platnya. Udah bener-bener padat banget. Ini belum selesai. Ini kita lagi proses pengeleman lagi. Kita mau lanjut ke lapisan peredam foam. Dan setelah kita finishing dengan lapisan peredam foam, jadinya seperti ini. Udah bener-bener presisi dan rapat banget. Ini saya contohin. Ini saya ketok-ketok dari sisi luar ya. Tuh. Ketokan tangan aja di sini suaranya sedikit banget, apalagi kalau cuman air hujan. Dijamin suara air hujan bakalan jauh berkurang banget. Dan ini kita sudah rata banget mulai dari bagian ujung ke ujung. Pola pemasangan seperti ini, kalian bisa lihat si plafonnya bener-bener utuh, nggak ada ketekuk, nggak ada patah, nggak ada kotoran. Jadi saat kita kembalikan, yang kita utamakan adalah keutuhan dari plafon setiap mobil yang kita kerjakan. Jadi benar-benar aman dan nanti saat kembali benar-benar utuh seperti mobil tadi pagi waktu kesini. Oke, sekarang kita bersih-bersih. Kita cuci tangan sampai dengan 5 kali biar tangan kita benar-benar bersih. Terus kita mulai pemasangan apa yang sudah kita bongkar. Untuk di bagian door trim terpasangnya lapisan peredam foam akustik dari Noiskill seperti ini. Dia udah bener-bener empuk banget. Nanti dia ketemu langsung dengan lapisan peredam rubber batil yang ada di plat pintu. Jadi di bagian door trim sudah nggak ada suara-suara asing. Sekarang posisi jam 6 kurang seperempat dan kalian bisa lihat semua sudah kembali ke posisi awal seperti mobil tadi pagi waktu kesini. Mulai dari bagian plafon bener-bener utuh banget ya. Nggak ada yang retak, nggak ada yang pecah ataupun mangap, lurus presisi, jok-joknya juga kenceng, dek-deknya lurus banget. Sebagai contoh, bagian sebelah sini juga benar-benar lurus banget, aman, dan suara bodinya padat banget. Tutupan pintunya manyus banget, bener-bener getarannya berkurang banget. Oke, sekarang kita cek dulu apakah ada malfunction di mobil ini melalui indikatornya. Ini kita starter perdana setelah kita bongkar-bongkar. Aman semuanya. Jadi yang logo merah ini adalah parking brake. Ini saya lepas. Yang kedip-kedip ini adalah logo sabuk pengaman. Karena saya lagi nggak pakai sabuk, ini saya tarik dulu sabuk pengamannya. Sebentar, saya pakai sabuk. Dia langsung off. Terus kita coba lampu utama aman. Lampu jauh aman, sen kiri aman, hazard aman, sen kanan juga aman. Terus kita cek dulu power window.
auto aman, lain-lainnya juga aman semuanya. Oke, sekarang kita coba test drive. Oke, sekarang kita lagi nyoba test drive. Kita masuk ke medan perumahan. Kalian dengerin suara bannya. Kita di speed 30-40an karena kebetulan ini lagi rame, jadi kita nggak bisa kenceng. Yang penting kan saya mau buktiin gimana suara bannya. Kita coba muter lagi. Ini kita di speed 40-an. Dengerin suara bannya ya. Kita mulai masuk ke aspal yang medium. Ini saya nggak muji-muji ya. Suara ban itu berkurang banget. Dan saya yakin Vios Limo ini sekarang lebih kedap daripada Vios yang versi asli. Soalnya emang bener-bener suara sekitaran nggak kedengeran. Ini rame loh ini. Coba kalian dengerin. Motor mobil aja lirih banget suaranya. Istimewa banget. Nggak sia-sia datang jauh-jauh dari Jakarta. Vios Limo ini khusus untuk bangun peredam. Dalam waktu 1 hari kita selesaikan. Dan perubahannya benar-benar maknyus banget. Jadi sekarang saya yakin Vios Limo ini lebih kedap daripada Vios versi aslinya. Bukan maksudnya versi aslinya, cuman Vios yang bukan Limo. Tapi sekarang ini Vios ini suara ban benar-benar berkurang banget. Suara sekitaran berkurang banget. Ini sayang lagi nggak hujan. Coba kalau hujan, suara di bagian atap bener-bener nggak kedengeran. Saya jamin cuman ada suara air hujan itu di kaca. Kalau di kaca jelas obatnya nggak ada. Tapi untuk bagian bodi udah bener-bener jadi padet banget. Jadi kalau kalian pengguna Vios Limo kepengen gimana caranya biar mobil ini jadi semakin maknyus, salah satu solusinya adalah dikasih peredam full seperti ini. Total biaya habisnya di angka Rp6.500.000. Pengerjaan kurang lebih 9 jam sudah siap serah terima kunci mulai dari 0 sampai dengan jadi. Saya doakan bagi kalian yang lagi nabung-nabung, kepengen bangun peredam atau upgrade audio, mudah-mudahan segera terkumpul bisa mewujudkan keinginannya biar kendaraannya jadi semakin maknyus. Saya Lutfi, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. See you next video. Ciao.